Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jalan Putri Marisa dengan NPM 230810810101049. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai primary key dan foreign key. Primary key sendiri dalam database relasional itu kolom yang secara unik mengidentifikasi setiap baris dalam sebuah tabel dengan nilai yang harus unik dan tidak boleh kosong. Selanjutnya ada foreign key. Foreign key sendiri itu merupakan kolom dalam suatu tabel yang merujuk ke primary key di tabel lain yang nantinya akan menciptakan hubungan antar tabel dan memastikan konsistensi data di antara mereka. Selanjutnya saya melakukan create table pada tiap-tiap hotel. Di sini ada create table hotel di mana ID hotel sebagai primary key dan saya buat sebagai auto increment. Kemudian ada kolom nama, lokasi, level, dan auto incrementnya saya buat dari angka 1231. Kemudian saya membuat tabel juga untuk tabel karyawan di mana ID karyawan sebagai primary key dan dilengkapi dengan auto increment. Kemudian ada kolom nama, jabatan, umur, alamat, gaji, dan ada kolom ID hotel. Jadi penggunaan foreign key ID hotel, reference hotel ID hotel ini agar tabel karyawan dengan tabel hotel terhubung seperti penjelasan primary key dan foreign key yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian saya melakukan create table juga pada tabel kamar dengan nomor kamar sebagai primary key-nya, kemudian diikuti dengan kolom lokasi, keunggulan, ID hotel, dan lagi-lagi menjadikan ID hotel sebagai foreign key di mana referensinya dari tabel hotel. Kemudian ada create table pada tabel pengunjung di mana nomor KTP sebagai primary key. Kemudian ada kolom nama, nomor HP, alamat, dan status. Selanjutnya saya juga membuat create table sewa. Saya membuat tabel sewa ini karena sewa merupakan relationship di mana tipenya itu many to many. Isi tabel sewa itu ada kolom sewa ID sebagai primary key dan diikuti auto increment. Kemudian ada kolom nomor kamar, nomor KTP, tanggal check-in, tanggal check-out, foreign key, nomor kamar, referensi kamar, nomor kamar, foreign key, nomor KTP, referensi pengunjung, nomor KTP. Selanjutnya saya melakukan penginsertan data. Yang pertama ada penginsertan data ke tabel hotel, dan di sini saya memasuki 7 data hotel. Selanjutnya saya melakukan penginsertan data pada tabel karyawan, di mana terdapat 9 data. Selanjutnya saya juga melakukan penginsertan data pada tabel kamar, yaitu sebanyak 9 data. Selanjutnya saya juga melakukan penginsertan data pada tabel pengunjung, di mana data yang saya masukkan untuk tabel pengunjung ini sebanyak 9 data. Kemudian yang terakhir saya melakukan penginsertan data pada tabel sewa dengan sebanyak 9 data. Selanjutnya penggunaan fungsi update dan delete. Yang pertama ada fungsi update untuk tabel sewa. Di sini saya menggunakan sintaks update yang dimana ini dilakukan ketika misalnya kita ingin memperpanjang waktu menginap pengunjung dengan sewa ID 11 hingga tanggal 20 bulan 2 ya. Kemudian fungsi delete untuk tabel karyawan. Penggunaan fungsi delete ini bisa kita gunakan jika karyawan yang bernama Ketut Sari tidak lagi bekerja di hostel, maka kita dapat menghapus datanya dengan sintaks delete from karyawan bernama Ketut Sari. Selanjutnya ada penggunaan fungsi query select. Misalnya kita hanya ingin menampilkan kolom nama, nomor HP, dan status saja dari tabel pengunjung, maka kita cukup menggunakan sintaks select nama, nomor HP, status from pengunjung, maka yang keluar akan kolom nama, nomor HP, dan status saja. Selanjutnya ada fungsi select dan where, seperti yang pada sintaks ini, di mana berarti kita ingin menampilkan tabel pengunjung yang dimana pengunjungnya itu berstatus VIP saja, makanya di sini dibuat where status VIP. Selanjutnya ada penggunaan select dan end. Misalnya kita ingin menampilkan karyawan yang bekerja di ID hotel 1231 dan jabatannya manajer, yang berarti karyawan tersebut harus memenuhi dua kondisi ini, di mana dia bekerja di ID hotel 1231 tetapi jabatannya juga manajer. Selanjutnya ada fungsi select dan or, seperti pada sintaks yang tertera di PPT, yaitu select bintang from hotel where lokasi Buleleng Bali or lokasi Badung Bali, yang artinya kita ingin melihat dari tabel hotel yang dimana hotel tersebut berlokasi di Buleleng Bali atau lokasi Badung Bali. Kemudian ada penggunaan fungsi select dan between. Misalnya seperti pada PPT, yang artinya kita ingin mencari nomor kamar dari tabel kamar yang nomor kamarnya itu ada di rentang 201 dan sampai 205. Selanjutnya ada penggunaan fungsi select dan not like. Misalnya seperti pada PPT, sintaks ini berarti kita ingin memunculkan dari tabel pengunjung yang nama-nama pengunjungnya tidak memiliki unsur R di tengah. Maka hasil yang keluar yaitu nama pengunjung yang tidak memiliki huruf R di tengah-tengah nama mereka. Selanjutnya ada fungsi agregat dengan nama alias. Yang pertama ada fungsi sum dengan nama alias. Dapat kita lihat pada PPT, penggunaan sum di sini untuk mentotalkan seluruh gaji atau total gaji yang ada di hotel yang ber-ID 1235 yang nantinya akan dirangkup dalam kolom yang sudah dialiaskan, yaitu kolom total gaji hotel Kandidasa. Nah, maka hasilnya itu keluar kolom, yaitu kolom yang sudah dialiaskan total gaji hotel Kandidasa 14.800.000. Kemudian ada fungsi average dengan nama alias. Di sini dapat kita lihat pada PPT, yaitu sintaksnya select average umur rata-rata umur housekeeping from karyawan jabatan housekeeping. Query ini bertujuan untuk menghitung rata-rata umur dari karyawan yang jabatannya adalah housekeeping. Di sini kita menggunakan fungsi average untuk mendapatkan nilai rata-rata dari kolom umur
kolom umur. Hanya untuk karyawan yang memiliki jabatan tertentu, yaitu jabatan housekeeping. Selanjutnya ada penggunaan count dengan nama alias. Query ini digunakan untuk menghitung karyawan-karyawan yang kondisinya di mana umurnya itu lebih dari 35, yang nantinya akan dirangkum dalam satu kolom yang dialiaskan menjadi jumlah karyawan yang tua. Makanya hasilnya yaitu jumlah karyawan yang tua sebanyak 4. Selanjutnya ada group by dan order by. Group by sendiri memiliki sintaks select jabatan count as jumlah karyawan, from karyawan, group by jabatan. Jadi, kolom yang sudah kita aliaskan sebagai jumlah karyawan tersebut akan dikombinasi dengan kolom jabatan menggunakan fungsi group by tersebut. Makanya hasil dari sintaks ini yaitu ada 2 kolom, yaitu jabatan dan jumlah karyawan. Kemudian ada penggunaan fungsi order by. Dengan menggunakan order by pada kolom nama dan menambahkan ASC atau ascending, data pengunjung akan ditampilkan dengan urutan alfabet yang naik. Selanjutnya ada cross join. Cross join sendiri ini kita ingin melihat setiap kombinasi yang mungkin antara hotel dan kamar tanpa mempertimbangkan hubungan antara tabel tersebut. Nah, makanya hasilnya itu saya ada sebanyak 63 dengan hasil kombinasi yang lengkap antara hotel dan kamar yang ada. Selanjutnya ada inner join, yang dimana query ini akan menampilkan nama hotel dan karyawan yang bekerja di masing-masing hotel. Dengan inner join, hanya hotel yang memiliki karyawan yang ID hotel yang cocok, yang nanti muncul di hasil. Selanjutnya ada penggunaan full join. Full join sendiri dilakukan dengan menggabungkan left join dan right join menggunakan union, seperti yang tertera pada sintaks di PPT. Query ini menampilkan semua hotel dan semua kamar, termasuk hotel yang belum memiliki kamar atau kamar yang tidak terkait dengan hotel tertentu. Kemudian ada penggunaan fungsi ini. Dengan ini sendiri ini kita bisa melihat semua hotel memiliki karyawan dengan gaji di atas 8 juta. Query ini menampilkan hotel mana saja yang memenuhi kriteria tersebut, yaitu gaji di atas 8 juta tanpa perlu mengecek setiap karyawan satu persatu. Selanjutnya ada penggunaan fungsi axis. Query axis ini sendiri yang berdasarkan sintaks PPT itu untuk menampilkan hanya hotel yang memiliki setidaknya satu karyawan. Axisnya itu sendiri untuk mengecek apakah data yang cocok dengan syarat, apakah ada data yang cocok dengan syarat yang sudah kita berikan tadi, itu select satu, setidaknya ada satu karyawan di hotel tersebut. Jika iya, maka hotel tersebut akan ditampilkan di hasil. Selanjutnya ada penggunaan fungsi tabel virtual atau view. Seperti pada sintaks yang ada di PPT, dapat dilihat bahwa agar kita bisa melihat tampilan khusus yang menyajikan informasi hotel dan total gaji karyawan yang bekerja di setiap hotel. Jadi ini mirip kayak tabel baru, tapi dia ngambil dari kolom tabel-tabel lain. Tetapi nama tabel virtual ini bisa kita akses tanpa saja, jadi kita tidak perlu mengetik ulang query-query yang terdapat di dalamnya. Baik, segitu aja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.